Saat Perang Pasifik, atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya, yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. Take away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin 8. Bu, bagaimana soal kemerdekaan ini? Bukankah sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi, menurut saya, kita harus segera melaksanakan kemerdekaan ini tanpa melalui PPKI. Karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Sebaiknya, selagi kita sedang dalam masa kekosongan kekuasaan, kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Kosongan kekuasaan. Bu, Jepang sudah menyerah pada sekutu. Ini adalah kesempatan kita. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno tidak merasa berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan karena, menurut Bung Karno, yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 10 malam di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi, apa maksud kita dengan tadi? Bung, saya mendengar berita kekalahan Jepang melalui sebuah siaran radio di divisi London di Bandung. Maka dari kami, dari golongan pemuda, kami melaksanakan rapat tadi siang dan hasilnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan. Bukan begitu, kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI karena PPKI bentukan Jepang dan kemerdekaan bukan dari bangsa lain tetapi bangsa kita. Bukan begitu, kita harus tetap membicarakan pada PPKI karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan? Kita pasti bisa, Bung, karena ini kemerdekaan kita sendiri. Kita harus merdeka malam ini, Bung. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa raga kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka pertumbuhan darah akan terjadi esok hari, Bung. Inilah ayahku, serahkan aku ke pojok itu dan bunuh aku sekarang juga. Tidak usah menunggu esok hari. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus mendesak agar Soekarno-Hatta segera melakukan revolusi. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Mau nunggu sampai kapan janji tersebut? Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Jepang telah kalah, nunggu berapa lama lagi? Tenang, kita pasti merdeka. Tetapi bukan waktu sekarang. Saya tidak setuju, Bu. Kami ingin kemerdekaan ini atas hasil jeripayah kami, bukan hasil hadiah. Jika kita merdeka hasil hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang dan kita akan dijajah kembali. Tenang, kita lepaskan dulu ikatannya. Bung Karno, Bung Hatta, kita memang belum mencobanya, tapi saya yakin
kita dapat bergerak dan memanfaatkannya. Tetapi apakah kita bisa? Tentu mungkin, Bu, asal kita berusaha. Lagi pula, pemuda di Jakarta sudah menyusun strategi dalam pertahanan. Baiklah. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di Rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahitkan bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Akhirnya, proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang, mengorbankan beribu nyawa. Semalam, kami para pemuka rakyat Indonesia telah memusyawarahkan kemerdekaan. Inilah saat bangkit kita, mengobarkan api revolusi. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad untuk membacakan proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Have a baby by me, baby, be a millionaire. Have a baby by me, baby, be a millionaire. Have a baby by me, baby, be a millionaire. Be a millionaire, be a millionaire. Have a baby by me, baby, be a millionaire. Have a baby by me, baby, be a millionaire. Have a baby by me, baby, be a millionaire. Be a millionaire, be a millionaire. Bung, saya mau. Gimana ya, nulis ke dalam. Belum, sabar.
Saya telah meminta Ini ya, kok di situ yuk? Kemarin dekat, aku di sini dah. sebelah untuk menyuarakan kemerdekaan. Sama. Ini sedikit cerita dari saya. Fatmawati nek Vario. Iya, gubrak gitu. Agak karena ikuti terus kau.